Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Gugut Setio Wibowo beserta teman saya yang beranggotakan Kiki Yuliana, Putri Rahmawati, Rani Noviani, Velia Radika, dan Febri Ramadhani akan menyampaikan presentasi tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah salah satu dari 5 subsistem informasi berbasis komputer. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum untuk semua manajer dalam suatu perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Subunit dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. Definisi sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen sebagai seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Selain itu, Gordon B. Davis juga menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem manusia dan mesin yang terintegrasi untuk menyajikan informasi dalam mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, sistem informasi manajemen adalah metode yang formal yang menyediakan bagi pihak manajemen suatu informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, dan fungsi operasi organisasi agar lebih efektif. Terdapat 4 piramida sistem informasi manajemen. Yang pertama, informasi untuk pengolahan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Yang kedua, sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi sistem manajemen sehari-hari. Yang ketiga, sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh manajemen puncak. Pemakai, petugas administrasi, mengerjakan transaksi, mengolah data, dan menjawab pertanyaan. Manajer tingkat bawah mendapatkan data operasi, membantu dalam membuat perencanaan, penjadwatan, mengetahui situasi yang tidak terkendali, dan mengambil keputusan. Staf ahli, informasi untuk analisis, membantu dalam analisis, perencanaan, dan laporan. Manajemen, laporan tetap, permintaan informasi khusus, analisis khusus, laporan khusus, membantu dalam mengenali persoalan dan peluang, membantu dalam analisis pengambilan keputusan. Karakteristik sistem informasi manajemen: beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya, menyediakan laporan dan kemudahan akses, berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan yang dihasilkan SIM: laporan periodik, laporan ikhtisar, laporan pengecualian, laporan perbandingan, laporan permintaan. Tujuan dibentuknya SIM: agar organisasi dalam pembuatan keputusan manajemen, baik keputusan rutin maupun strategis. Perhatian pada manajemen informasi. McLeod 1994 menyatakan bahwa para manajer memberikan perhatian yang semakin besar pada manajemen informasi pada saat ini karena 2 alasan yang mendasar, yaitu kompleksitas kegiatan bisnis yang terus meningkat, kemampuan komputer yang semakin baik. Cenderungan menuju end-user computing. End-user computing adalah pengembangan sebagian atau seluruh sistem berbasis komputer oleh para pemakai. Menurut Mr. Leon 1994 menyatakan bahwa faktor yang mendorong timbulnya end-user computing adalah: yang pertama, meningkatkannya pengetahuan tentang komputer; yang kedua, antrian jasa informasi; yang ketiga, perangkat keras yang murah; yang keempat, perangkat lunak jadi. Para spesialis informasi. Spesialis informasi adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab dalam pengembangan dan memelihara sistem berbasis komputer. Ada 5 golongan utama spesialis informasi, yaitu: yang pertama, analisis sistem; yang kedua, pengolahan database; yang ketiga, spesialis jaringan; yang keempat, pemrograman; yang kelima, operator. Manfaat end-user computing: yang pertama, pemindahan beban kerja; yang kedua, kesenjangan komputer;
Resiko at user computing, pemakaian pengembangan sistem mereka sendiri, tetapi perusahaan dihadapkan pada sejumlah resiko, yaitu yang pertama sistem yang buruk sasarannya, yang kedua sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya, yang ketiga penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, yang keempat hilangnya integritas data, yang kelima pemakaian akhir tidak melindungi data dan perangkat lunak lain. Baiklah, kita lanjut ke subjudul pengetahuan manajemen dalam sistem informasi manajemen. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki yaitu seorang manajer harus mengerti komputer. Kemudian, seorang manajer juga harus mengerti tentang apa itu informasi. Lanjut, tujuan strategis bisnis yang dapat dicapai dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, Louden and Louden tahun 2007 menyatakan bahwa dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen berbasis komputer, ada 6 tujuan strategi yang dapat dicapai, yaitu yang pertama, keunggulan operasional, yang kedua, produk dan bisnis baru, ketiga, peningkatan hubungan, keempat, peningkatan pengambilan keputusan, kelima, keunggulan kompetitif, terakhir yaitu kelangsungan usaha. Subsistem informasi berbasis komputer. McLeod dan Skell tahun 2004 menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information atau sistem CBIS, penggunaan subsistem CBIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, Accounting Information System atau AIS, yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang kedua, Management Information System atau MES, yaitu sistem informasi manajemen atau disingkat juga dengan SIM. Kemudian, Decision Support System atau DSS, sistem pendukung keputusan. Keempat, Office Automation atau OA, yaitu automatisasi kantor atau Virtual Office atau kantor maya. Lanjut yaitu Expert System atau ES atau sistem pakar. Berikut ini adalah grafik atau tabelnya, yaitu yang pertama subsistem fungsional pokok, yaitu ada pemasaran, beberapa pemakaian umumnya, ramaian penjualan, perencanaan penjualan, analisis pelanggan dan penjual. Untuk di manufaktur itu ada perencanaan dan penjadwalan produksi, pengendalian biaya, analisis biaya. Untuk logistik itu ada perencanaan dan pengendalian pembelian, persediaan barang dan distribusi. Untuk personalia atau SDM yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, menganalisis prestasi, administrasi dan administrasi gaji. Keuangan dan accounting yaitu analisis tentang keuangan, analisis biaya, perencanaan kebutuhan modal, perhitungan pendapatan. Pengolahan informasi yaitu perencanaan sistem informasi, analisis biaya dan efektivitas. Manajemen puncak, perencanaan strategis, pengalokasian sumber daya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya ada kekurangan. Semoga untuk kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.